Supreme Martial God Technique. Bab 51 sampai bab 60. Bab 51 Investigasi menyeluruh. Melihat Wu Yun masih memiliki kerutan di wajahnya, pria gendut itu mendorongnya dan berkata, "Saudaraku, apa yang kamu pikirkan? Mereka semua sudah pergi, ayo pergi juga." Wu Yun tidak menoleh ke belakang dan tiba-tiba bertanya, "Siapa orang tua Yao itu?" Pria gendut itu berkata, "Jadi kamu mengkhawatirkannya?" "Tidak perlu. Dia hanyalah seorang lelaki tua yang bertanggung jawab membersihkan rumput liar di kebun obat mujarab. Dia tidak memiliki budidaya dan hanya seorang tukang. Dia telah melakukannya bertahun-tahun." Wu Yun mengerang, tapi hatinya masih belum bisa tenang. Jika dia orang tua biasa, kenapa dia begitu dekat sekarang dan dia bahkan tidak menyadari ada orang luar di sini? Jika dia bukan orang tua biasa, maka... Memikirkan hal ini, Wu Yun tiba-tiba merinding di sekujur tubuhnya. Jika bukan karena ini, saya khawatir tingkat kultivasi lelaki tua itu telah mencapai tingkat yang tidak terduga. Selain itu, menurut dua murid dalam keadaan normal, lelaki tua itu harus selalu tinggal di taman ramuan. Mungkinkah suara injakan dahan mati saat memetik buah hati hantu ungu itu dibuat oleh lelaki tua ini? Mungkinkah dia telah menemukanku? Tapi kenapa dia tidak langsung mengeksposku? Kemudian, dia tiba-tiba muncul di sini. Mungkinkah dia datang khusus untuk menyelamatkan saya? Dia datang dan pergi seperti angin, dan aku bahkan tidak menyadarinya ketika dia mendekatiku. Memikirkan hal ini, Wu Yun tuh merasakan sakit kepala yang hebat, dan segala macam pikiran rumit melintas di benaknya. Namun satu hal yang dapat dia simpulkan adalah bahwa lelaki tua yang menjaga taman ramuan itu bukanlah orang biasa, dan kemungkinan besar dia telah mengetahui apa yang baru saja dia lakukan. Adapun mengapa dia tidak mengungkapkannya secara langsung dan mengambil inisiatif untuk menyelamatkan, Wu Yun tetap tidak bisa memahaminya. Wu Yun tiba-tiba bergidik, sepertinya akan lebih baik jika dia lebih jarang mengunjungi taman obat mujarab ini di masa depan. Saudaraku, kenapa kamu linglung? Apakah kamu begitu takut?" Suara Fatih terdengar di telinganya, dan Wu Yun berbisik, "Ayo pergi." Sepanjang perjalanan kembali ke pintu luar, tidak ada halangan. Di kamar Wu Yun, pria gendut itu bertanya, "Bagaimana? Bagaimana panen kali ini? Apakah kamu memetik 10? Kita sudah sepakat sebelumnya bahwa jika ada 10, saya ingin 2. Wu Yun tersenyum dan berkata, "Menurut perhitunganmu, aku bisa memberimu 20 keping." Apa? Mulut pria gemuk itu cukup terbuka untuk meletakkan sebuah apel, dan dia benar-benar terpana. Dia bahkan lebih terkejut daripada kecepatan kultivasi Wu Yun yang seperti monster. "Kamu sebenarnya hanya menghabiskan waktu 5 menit untuk memetik 100 ramuan dari taman ramuan." "Tidak, tepatnya, seharusnya 108. Wu Yun tersenyum, lalu menjentikkan tangan kanannya, dan 4 ramuan terbang keluar dari cincin penyimpanan, dan berkata, "Ambillah, aku memilih ini khusus untukmu. Keempat ramuan ini akan beradaptasi dengan fisikmu dan memiliki efek tertentu padamu. Efeknya adalah mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan dengan fisik Anda hanya dapat menahan begitu banyak kekuatan obat, dan saya khawatir Anda tidak akan mampu menahan lebih banyak lagi." "Nenekku luar biasa." Fatih tidak lagi tahu bagaimana menjelaskannya. Tentu saja, dia tidak akan menyangka bahwa Wu Yun hanya memberikan 4 ramuan karena dia pelit. Dia memiliki kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada Wu Yun. Dia mengambil ramuan itu, mengucapkan terima kasih, dan hendak pergi ketika Wu Yun menghentikannya dan berkata, "Pergi dan panggil Li Dao dan Du Feixue." Pria gendut itu menyipitkan matanya sedikit, langsung mengerti, menepuk keningnya dan berkata, ya, saya hampir melupakan kedua orang itu." Setelah beberapa saat, Li Dao dan Du Feixue datang ke kamar Wu Yun. Setelah mendengar apa yang terjadi pada mereka hari ini, mereka berdua hampir terkejut. Setelah sekian lama, dia kembali normal dan hanya mengucapkan 2 kata, "Luar biasa." Kemudian, Wu Yun memberi mereka 4 ramuan, disiapkan khusus sesuai dengan fisik mereka, dan kemudian menyerahkan 2 buah yang menyenangkan itu kepada Li Dao. Dia berkata, "Saya memetik 2 buah yang menyenangkan ini khusus untuk Anda. Keduanya sangat efektif untuk kekasih yang tulus dan bergantung satu sama lain. Jika Anda dan kakak senior Du meminumnya bersama-sama, itu akan memberikan efek yang tidak terduga." Tanpa ragu-ragu, Li Dao mengambil 2 buah kegembiraan hati dan berkata, "Feixue, aku secara alami tergila-gila padamu dan sama sekali tidak berpikir 2 kali. Aku tidak mengenalmu. Du Feixue, bagaimanapun,
Tidak menunggu Li Dao menyelesaikan kata-katanya, dan langsung membuktikan perasaannya dengan tindakan, mengambil gigitan pertama dari buah kegembiraan dua hati. Li Dao menelan sisanya dalam satu suap. Pria gendut itu memperhatikan dengan air mata berlinang dan bercanda, pelan-pelan, pelan-pelan, kakak senior Du masih ingin makan beberapa gigitan lagi, kenapa kamu segera menghabiskannya? Semua yang hadir tertawa. Wu Yun pun merasakan kehangatan di hatinya, dari orang-orang inilah Wu Yun merasakan kehangatan keluarganya. Setelah Fatih Li Dao dan yang lainnya kembali ke kamar mereka, Wu Yun juga akan meminum beberapa ramuan spiritual untuk menghibur mereka. Menelan 4 ramuan dalam satu tegukan, efek obatnya dengan cepat beredar di dalam tubuh. Seni Dewa Bela Diri Taisang berjalan dengan cepat. 1 jam kemudian, efek dari 4 ramuan itu sepenuhnya disempurnakan, diubah menjadi energi spiritual, dan menetap di dantian Wu Yun. Kemudian, Wu Yun mengeluarkan 4 ramuan lagi dan menelannya dalam satu tegukan. Mengikuti langkah yang sama, 1 jam kemudian, efek obatnya sepenuhnya disempurnakan dan diubah menjadi energi spiritual yang menetap di dantian. Malam itu, Wu Yun menelan dan memurnikan total 12 ramuan. Dengan jumlah menelan yang begitu besar, Wu Yun mungkin satu-satunya kultivator di tingkat alam transformasi laut yang dapat mencapainya. Taisang Martial God Jue memang sangat misterius. Jika bukan Taisang Senwu Jue, bahkan 4 ramuan mungkin membutuhkan setidaknya 10 hari untuk disempurnakan sepenuhnya. Keesokan paginya, serangga berkicau dan burung berkicau, dan segalanya tampak damai. Tapi pada hari ini, seluruh sekte Fei Yun benar-benar terguncang. Pintu dalam dan luar bergetar pada saat bersamaan. Tersiar kabar bahwa taman obat mujarab telah dicuri, dan ratusan obat mujarab serta buah-buahan hilang dari taman tersebut. Hal yang paling menjijikkan adalah bahwa pencuri tersebut sebenarnya mencuri satu-satunya buah obat tingkat obat mujarab di taman obat mujarab, yaitu buah hati hantu ungu. Dicuri. Setelah mendengar berita tersebut, Li Dao, Du Feixue dan Fatih semuanya mengubah ekspresi mereka pada saat yang sama, dan buru-buru datang ke kamar Wu Yun untuk mendiskusikan tindakan pencegahan. Wu Yun hanya memberitahu mereka dengan tenang, jangan tidak sabar. Anggap saja kamu tidak tahu. Kamu tidak akan bisa menemukan kami. Melihat Wu Yun begitu tenang, mereka bertiga merasa sedikit lega. Pada hari ini, seluruh sekte luar diselidiki secara menyeluruh. Sekte Fei Yun bahkan tidak mengeluarkan biaya apapun dalam mengirimkan lebih dari selusin murid dari sekte dalam untuk bertanggung jawab menyelidiki masalah di sekte luar secara menyeluruh. Setiap orang, baik itu tas penyimpanan atau cincin penyimpanan, harus membaliknya. Dikatakan bahwa para petinggi telah mengeluarkan perintah, bersumpah untuk mencari tahu orang ini. Mencuri taman ramuan adalah kejahatan besar yang dilakukan oleh sekte Fei Yun. Setelah mendengar beritanya, bahkan Wu Yun sedikit berubah. Pria gendut itu semakin cemas, ususnya berubah menjadi hijau karena penyesalan, dan dia menyesal menyuruh Wu Yun mencuri ramuan itu. Namun, dia tidak pernah menyangka Wu Yun begitu jahat. Dengan satu gerakan, ada ratusan ramuan, dan bahkan satu-satunya ramuan di taman ramuan pun diambil. Tidak heran bahkan gerbang dalam pun khawatir. Jika mereka hanya memetik selusin tanaman, mungkin mereka akan memeriksanya sedikit di gerbang luar, dan jika mereka tidak dapat menemukannya, mereka akan lebih waspada dan melupakannya. Saat ini, situasinya tiba-tiba berubah. Tepat ketika Wu Yun dan yang lainnya sedang memikirkan cara untuk menyingkirkan penyelidikan orang-orang ini, seorang pemuda bodoh datang langsung ke pintu, bersedia menjadi kambing hitam. Bab 52 Pencuri. Pada hari ini, semua orang bersiap untuk pemeriksaan murid batin. Namun hanya satu orang yang memanfaatkan kekacauan di gerbang luar untuk membalas dendam. Orang ini jelas adalah Lin Jianwu. Lin Jianwu sudah terlalu lama merasa sedih, setelah dipukuli oleh Wu Yun, dia mencari bantuan dari Li Jianfeng. Namun, Li Jianfeng menamparkan mulutnya 2 kali dan memarahinya hingga berdarah. Hatiku tercekik, merasa telah kehilangan muka di sekte luar dan hidupku tidak ada artinya, aku selalu ingin datang dan bertarung sampai mati bersama Wu Yun. Untuk duel ini, Lin Jianwu pergi ke sekte Fei Yun dan menghabiskan sejumlah besar uang dan seluruh harta keluarganya untuk membeli pil pemakan jiwa di kota Fei Yun di bawah sekte Fei Yun. Meskipun pil pemakan jiwa ini juga merupakan sejenis pil, namun sebenarnya pil tersebut jahat. Meminum pil pemakan jiwa dapat melipat gandakan kekuatan seseorang dalam waktu singkat, dan seluruh orang akan menjadi sangat kejam dan haus darah. Soul Eater, seperti namanya, bertujuan untuk meningkatkan kekuatan dengan mengorbankan jiwa, esensi,
dan darah seseorang, setelah itu seluruh orang akan menjadi bingung dan bingung. Tapi gejala sisa ini tidak penting bagi Lin Jianwu, selama Wu Yun bisa dibunuh, berapapun harganya sepadan. Meskipun saya membeli obat mujarab, saya tidak pernah menemukan peluang. Tapi kali ini, semua pejabat tingkat tinggi dimobilisasi selama pemeriksaan gerbang luar, dan itu sangat kacau. Lin Jianwu akhirnya tidak bisa menahannya, dan memanfaatkan kekacauan ini untuk langsung pergi ke kamar tempat tinggal Wu Yun. Melihat kedatangan Lin Jianwu, Wu Yun juga sedikit terkejut, apa yang akan dilakukan jenderal yang kalah ini. Dengarkan saja, Lin Jianwu berkata, Wu Yun, terimalah kematian, aku pasti akan membunuhmu kali ini. Mendengar suara berisik di luar, Fatih dan yang lainnya juga keluar. Ketika Fatih melihat itu adalah Lin Jianwu, dia langsung tertawa dan berkata, wah, aku kurang senang saat terakhir kali aku diinjak oleh Fatih. Apakah kamu mau melakukannya lagi? Mendengar ini, Lin Jianwu menjadi semakin marah. Kemarahan yang terpendam di dalam hatinya meledak seketika, dan dia mengeluarkan ramuan ungu kehitaman dari cincin penyimpanan dan menelannya di mulutnya. Ketika Wu Yun melihatnya, ekspresinya sedikit berubah, ini sebenarnya pil pemakan jiwa. Apakah kamu bersedia mati? Meskipun Lin Jianwu ini sedikit sombong, dalam hati Wu Yun itu tidak berakibat fatal, jadi dia memperingatkannya dengan keras. Tapi Lin Jianwu hanya mendengar senyuman dingin, karena kamu mengenali ramuan ini, kamu harus tahu bahwa segera, kamu akan menjadi jiwa yang mati di bawah pedangku, dan semua penghinaan yang kamu bawa kepadaku akan dikembalikan kepadaku. Pil pemakan jiwa dapat menggandakan kekuatanmu secara instan. Wu Yun, kamu harus berhati-hati. Li Dao mengingatkannya dengan keras. Wu Yun melambaikan tangannya, menunjukkan bahwa tidak apa-apa. Di depan, terlihat bahwa Lin Jianwu benar-benar mabuk oleh kekuatan pil pemakan roh. Wajahnya menjadi ganas, rambutnya beterbangan, matanya merah, dan dia mengertakkan gigi. Wu Yun dapat merasakan bahwa keseluruhan kekuatan Lin Jianwu telah meningkat pesat dibandingkan sekarang, mungkin lebih dari 2 kali lipat. Namun kekuatan ini masih belum cukup di hadapannya, ia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Aku akan membunuhmu. Dengan raungan nyaring, Lin Jianwu sudah memegang pedang panjang dan bergegas menuju Wu Yun. Dentang, bang. Wu Yun dengan santai mengambil tongkat kayu, dengan mudah menangkis pedang Lin Jianwu, lalu memukul kepalanya dengan keras. Lin Jianwu tiba-tiba melihat bintang di matanya dan jatuh ke tanah, tidak bisa bangun untuk beberapa saat. Mata merah itu menatap Wu Yun dengan tajam, kapan kamu menerobos lagi? Dan saat itulah Li Dao dan yang lainnya menyadari bahwa Wu Yun sebenarnya telah membuat terobosan lagi. Mereka bertiga saling berpandangan. Sekarang, mereka bahkan tidak repot-repot mengomentari kecepatan kultivasi Wu Yun yang tak tertandingi. Mereka perlahan-lahan menjadi mati rasa terhadap kecepatan kultivasi Wu Yun yang tak tertandingi. Mereka hanya menggunakan kejutan yang muncul di mata mereka untuk membuktikan kemampuan mereka. Terkejut. Setelah berjuang beberapa saat, Lin Jianwu akhirnya bangkit. Efek dari pil pemakan jiwa belum hilang, tetapi Wu Yun dapat melihat bahwa mata Lin Jianwu mulai kabur dan wajahnya mulai pucat. Wu Yun tahu bahwa pil pemakan jiwa telah mulai melahap jiwa dan esensi darahnya. Saya khawatir dalam beberapa menit, setelah kekuatan pil pemakan jiwa habis, Lin Jianwu secara bertahap akan menjadi demensia. Memanfaatkan efek terakhir obatnya, Lin Jianwu melancarkan serangan terakhir. Sayangnya hal itu masih belum layak disebutkan di depan Wu Yun. Wu Yun menjatuhkannya ke tanah lagi dengan satu serangan mudah, tidak mampu bangkit lagi. Halaman tempat tinggal Wu Yun relatif sepi, hanya ada 3 orang, Li Dao, dan tidak ada murid luar lainnya. Oleh karena itu, tidak seorang pun kecuali mereka yang tahu bahwa Lin Jianwu datang hari ini. Setelah beberapa menit, kekuatan pil pemakan jiwa berangsur-angsur menghilang, dan ekspresi ganas Lin Jianwu mulai memudar. Wajahnya pucat, matanya terganggu, dan dia tertawa sambil melihatnya. Sangat bodoh. Pria gendut itu menggaruk kepalanya dan berkata, "Bawa dia pergi. Murid dalam akan datang untuk mencari tempat kita nanti. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengetahui bahwa kita mengalahkan Lin Jianwu," kata Li Dao. Wu Yun berpikir sejenak dan berkata, "Tunggu, jika itu masalahnya, mengapa kita tidak mendorongnya keluar untuk menyelamatkan kita dari masalah?" Begitu kata-kata ini keluar, mereka bertiga mengerti dan mereka berempat langsung akrab. Bagaimanapun, Lin Jianwu ini bukan orang baik, dia ingin membunuh Wu Yun dengan cara apapun. Jika Wu Yun tidak sekuat itu, dia mungkin telah menjadi jiwa Lin Jianwu yang mati dengan pedang.
Oleh karena itu, tidak ada belas kasihan di hati mereka. Kemudian, Wu Yun pertama-tama melemparkan 2 ramuan tingkat rendah ke dalam cincin penyimpanan Lin Jianwu, dan kemudian meminta pria gemuk itu untuk diam-diam membawa Lin Jianwu kembali ke kamar Lin Jianwu dan meletakkan 2 ramuan di bawah bantalnya. Kemudian, dia menulis catatan lain dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Di catatan itu tertulis bahwa barangnya telah terjual, dan sampai jumpa di taman pengobatan spiritual malam ini. Semuanya sudah siap, akhirnya berakhir. Dan Lin Jianwu ini juga secara tidak sengaja menjadi tameng Wu Yun. Awalnya, Wu Yun sakit kepala karena penyelidikan menyeluruh sekte dalam terhadap sekte luar. Sekarang tampaknya, pembunuh telah ditangkap. Segera, berita itu menyebar ke luar gerbang. Pencuri yang menyelinap ke taman ramuan tadi malam dan mencurinya telah ditangkap, gerbang luar Lin Jianwu. Bukti yang jelas. Obat mujarab yang dia curi telah dijual menuruni gunung, dan Sekte Fei Yun juga secara khusus mengirim selusin murid dalam turun gunung untuk melacak keberadaan ratusan obat mujarab dan 1 obat mujarab. Pada akhirnya, mengingat Lin Jianwu sendiri menjadi demensia karena meminum pil pemakan jiwa, Sekte Fei Yun membebaskannya dari hukuman mati dan mengeluarkannya dari sekte tersebut, dan dia tidak pernah diizinkan masuk ke sekte tersebut. Pembunuhnya telah ditemukan, dan masalah ini akhirnya selesai. Adapun ramuan yang hilang, dan bahkan ramuan yang satu itu, para murid batin mencoba yang terbaik untuk melacaknya selama beberapa hari, tetapi tetap tidak berhasil, jadi mereka tidak punya pilihan selain menyerah. Setelah kejadian ini, Taman Pengobatan Spiritual langsung memperkuat keamanannya, dari 2 murid dalam sebelumnya menjadi 4. Pada hari-hari berikutnya, Wu Yun mengasingkan diri lagi. Fatih dan yang lainnya juga mulai memasuki keadaan mengasingkan diri. Mereka bukanlah Wu Yun, keempat ramuan itu cukup bagi mereka untuk mundur dalam waktu yang lama. Dan Wu Yun menyimpan ratusan ramuan, dan bahkan buah hati hantu ungu setingkat ramuan, mungkin butuh waktu lama untuk menyerap semuanya. 20 hari kemudian, Wu Yun telah menelan lebih dari setengah dari ratusan ramuan, dan tingkat budidayanya juga meningkat. Dia sebenarnya telah naik langsung ke kondisi puncak alam transformasi laut tingkat ke-9, hanya setengah langkah dari alam Lingwu. Dan Wu Yun juga menantikan ranah Lingwu, mencapai ranah Lingwu dianggap sebagai titik balik kecil. Murid yang telah mencapai alam Lingwu harus pergi ke menara percobaan luar untuk menguji batas tubuh fisik mereka. Bab 53 Menara Percobaan. Setiap orang harus diuji. Rekor total menara uji coba saat ini dipegang oleh seorang murid berbakat 10 tahun yang lalu. Rekor murid sekte luar tahun ini dipegang oleh Murong Zixin, yang saat ini menempati peringkat pertama dalam peringkat langit dan bumi sekte luar. Dan dikatakan bahwa kinerja Li Jianfeng di menara uji coba juga sangat luar biasa, mengikuti jejak 3 besar peringkat langit dan bumi, dan jauh di depan peringkat dunia lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa potensi fisik Li Jianfeng jelas tidak buruk. Anda harus tahu bahwa setelah alam Lingwu, kekuatan Anda akan meningkat seiring dengan setiap level yang Anda naiki. Baru setelah Anda mencapai alam Lingwu tingkat ke-9, kekuatan Anda pada dasarnya akan selesai, dan kekuatan Anda sendiri tidak akan menjadi besar. Terobosan di masa depan. Hanya saja semakin tinggi tingkat kultivasinya ke depannya maka energi spiritualnya akan semakin kuat, dan kekuatannya akan semakin besar, namun itu sudah menjadi kekuatan energi spiritual. Kekuatan fisik tubuhnya sendiri akan tetap berada di tingkat ke-9 dari alam bela diri spiritual. Itu sebabnya Sekte Fei Yun mendirikan menara percobaan seperti itu. Dengan cara ini sekilas terlihat seberapa kuat kekuatan fisik para muridnya dan apakah potensi mereka cukup tinggi. Secara umum, semakin kuat fisik tubuh, semakin besar pula potensi di masa depan. Inilah yang dimaksud dengan mengolah kekuatan fisik terlebih dahulu. Semakin kuat tubuh fisik maka semakin besar pula rejeki dalam perjalanan budidaya di kemudian hari. Wu Yun, yang hendak menerobos alam Lingwu, sebenarnya mulai memiliki beberapa ekspektasi yang tidak dapat dijelaskan. Sebelumnya, tidak ada uji kekuatan di lantai 7 menara penjaga naga. Ia sendiri belum pernah benar-benar menguji batas kekuatannya. Meskipun seni Dewa Bela Diri Taisang tidak dapat digunakan di bawah menara percobaan, tubuh setelah diubah oleh seni Dewa Bela Diri Taisang dan manik-manik emas hampir sempurna. Dia juga ingin tahu seberapa besar kekuatan yang dapat diberikan oleh tubuh fisiknya saat ini. 20 hari telah berlalu, dan sekarang kurang dari sebulan sejak penunjukan Li Jianfeng pada bulan Maret. Toko buku Yubao. Budidaya Wu Yun juga meningkat pesat, mencapai puncak alam transformasi laut tingkat ke-9. Periode pengasingan ini telah membuat keributan Wu Yun sebelumnya di sekte luar jauh lebih kecil.
Bagaimanapun, fakta bahwa Li Jianfeng sombong, menerobos dunia, dan memasuki tempat ketujuh dalam daftar dunia merupakan pukulan besar bagi Wu Yun di sekte luar, itu pengaruhnya tidak besar. Saat ini, semakin sedikit orang yang memperhatikan Wu Yun. Setelah mencapai puncak alam transformasi laut tingkat 9, Wu Yun masih belum berani bersantai. Masih ada 1 bulan lagi, dan bahkan jika dia menerobos ke alam Lingwu, dia masih akan mendekati tingkat kelima. Dari Li Jianfeng, tekanannya masih cukup tinggi. Terdapat kesenjangan yang sangat besar antara alam transformasi laut dan alam bela diri spiritual, yang membutuhkan banyak energi spiritual untuk mengisinya. Pada saat yang sama, jika Anda ingin menerobos, Anda juga memerlukan pemahaman Anda sendiri tentang kekuatan surga dan bumi. Wu Yun duduk bersila di tempat tidur. Dia tidak memilih untuk terus menelan ramuan itu. Sebaliknya, dia menghabiskan 12 jam untuk menstabilkan wilayahnya. Karena wilayahnya ditingkatkan secara paksa dengan mengandalkan obat ajaib, meski tidak akan ada gejala sisa, niscaya akan tampak sia-sia. Oleh karena itu, sebelum membuat terobosan lintas alam, penting untuk menstabilkan kultivasi Anda. Ketika semuanya sudah siap, Wu Yun mengeluarkan satu-satunya buah hati hantu ungu tingkat ramuan dari cincin penyimpanan. Buah hati hantu ungu ini memang obat peri, meski sudah lama disimpan di ring penyimpanan setelah dipetik. Masih segar dan menarik seperti sebelumnya. Lampu hijau redup tidak menunjukkan tanda-tanda memudar. Obat peri, haha, aku ingin tahu apakah itu dapat membantuku menerobos ke alam bela diri spiritual dalam satu gerakan. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, lalu langsung menelan buah hati hantu ungu itu ke dalam perutnya. Tiba-tiba, aliran energi obat yang kuat meletus dari buah hati hantu ungu seni dewa bela diri Taisang langsung membungkus energi obat yang meletus dan memurnikannya satu persatu. Itu layak disebut obat peri, sangat kuat sehingga Wu Yun, dengan bantuan seni dewa bela diri Taisang, menghabiskan siang dan malam penuh untuk memurnikan buah hati hantu ungu sepenuhnya. Energi obat yang kuat semuanya diubah menjadi energi spiritual dan disimpan di dantian Wu Yun. Wu Yun sudah bisa merasakan sensasi terobosan yang datang dari dantiannya. Ledakan. Hanya ada suara ledakan di tubuhnya, dan kemudian tubuh Wu Yun seperti pusaran, dengan liar melahap energi spiritual langit dan bumi di sekitarnya. Dalam 1/4 jam, Wu Yun perlahan membuka matanya, sedikit kegembiraan muncul di matanya, saya akhirnya membuat terobosan. Buah hati hantu ungu ini memang obat peri. Ini benar-benar membantu saya menerobos ke spiritual dunia bela diri. Merasakan kekuatan yang kuat di tubuhnya, Wu Yun sangat puas. Setelah beberapa saat berkultivasi stabil, Wu Yun meninggalkan ruangan dan langsung menuju menara percobaan luar. Dia tidak sabar untuk melihat apakah dia kuat secara fisik setelah memasuki alam spiritual. Menara uji coba ini terletak di sebuah alun-alun besar di tengah gerbang luar. Ketika Wu Yun sampai di alun-alun, dia melihat 9 menara tinggi berdiri setinggi puluhan meter di depannya, yang cukup spektakuler. 9 menara uji coba sesuai dengan tingkat ke-9 Lingwu. Dari kiri ke kanan, disusun dari menara uji coba tingkat pertama Lingwu hingga menara uji coba tingkat ke-9 Lingwu. Ini adalah menara percobaan. Wu Yun berjalan menuju menara percobaan. Ada banyak murid luar yang datang dan pergi di alun-alun, ada yang lewat, dan banyak yang melatih keterampilan mereka di sini. Melihat kedatangan Wu Yun, banyak murid melihat ke samping. Itu dia, Wu Yun, kenapa dia datang ke menara percobaan? Dia akan pergi ke menara percobaan. Apakah dia telah mencapai alam bela diri spiritual? Tidak mungkin, bagaimana mungkin? 20 hari yang lalu dia hanya berada di surga ke-7. Apakah dia monster seperti itu? Sulit untuk mengatakan, jika dia bukan monster seperti itu, bagaimana dia berani membuat perjanjian 3 bulan dengan Li Jianfeng? Semua orang menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat ke samping untuk melihat apa yang ingin dilakukan Wu Yun di menara percobaan. Tapi Wu Yun tidak mempedulikan hal ini dan berjalan langsung menuju menara percobaan tingkat pertama Lingwu. Di sebelah menara uji coba terdapat sebuah plakat kristal yang panjang dan lebarnya beberapa meter. Ini menunjukkan hasil menara percobaan Lingwu level 1. Total ada 4 nama, yang paling kiri adalah pemegang rekor Ling Feng. Orang-orang yang tersisa adalah Murong Zixin, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat langit dan bumi, dan Li Jianwu, yang menduduki peringkat kedua dalam peringkat langit dan bumi. Yang tidak disangka Wu Yun adalah bahwa Li Jianfeng sebenarnya berada di peringkat ketiga. Dia menginjak Ouyang Yu, yang menduduki peringkat ketiga dunia. Ini adalah kekuatan fisik murni tanpa mencampurkan keterampilan sendiri.
Ini benar-benar berbeda dari penindasan gravitasi yang dilakukan Wu Yun di Menara Penjaga Naga sebelumnya. Karena Menara Penjaga Naga menolak tekanan gravitasi, Anda dapat menggunakan latihan untuk melindungi tubuh Anda. Dengan kata lain, kita sebagai orang biasa mungkin tidak akan mati jika benda seberat 200 kg menekan kita, tetapi Anda tidak akan pernah bisa meninju kekuatan 200 kg. Mari kita lihat pemegang rekor menara pelatihan percobaan tingkat pertama Lingwu, Ling Feng, yang berada di alam Lingwu tingkat pertama dan memiliki kekuatan 15.000 kg. Ketika dia berada di tingkat pertama Lingwu, kekuatan fisik murninya sebenarnya mencapai 15.000 kg. Rekor yang luar biasa, sangat menakutkan. Angka ini jauh di atas angka normal. Rekor ini dibuat olehnya 10 tahun yang lalu, dan tidak ada yang mampu memecahkannya. Sekarang Ling Feng telah meninggalkan sekte tersebut dan melakukan perjalanan ke daratan. Sekte Feiyun juga menyiapkan daftar kualifikasi potensi menara uji coba, dimulai dari alam Lingwu tingkat pertama dengan kekuatan 10.000 kg, dan meningkat ke tingkat ke-9 dengan kekuatan 90.000 kg sebagai daerah aliran sungai. Mereka yang dapat melebihi jumlah ini di menara percobaan dikatakan memiliki potensi yang mumpuni, dan akan mampu mencapai alam yang lebih tinggi dari alam bela diri sejati di masa depan. Dan jika Anda bahkan tidak dapat mencapai daftar kualifikasi potensial ini, maka kultivasi masa depan Anda pada dasarnya akan tetap berada di alam bela diri sejati, dan akan sulit untuk ditingkatkan lebih jauh. Ini disebut potensi fisik. Wu Yun kemudian menoleh ke belakang dan melihat bahwa rekor Murong Zixin adalah 12.000 kati. Rekor Li Jianwu adalah 11.500 kg. Rekor Li Jianfeng adalah 11.200 kg. Bab 54 Wan Pangmen. Wu Yun melihat catatan Li Jianfeng dan menyadari mengapa dia, sosok yang bahkan tidak masuk peringkat 5 besar peringkat dunia, memiliki pengaruh yang begitu besar pada sekte luar. Itu karena semua orang dapat melihat bahwa Li Jianfeng memiliki potensi dan pasti tidak akan berada di pool di masa depan, lagi pula, dia adalah yang termuda di daftar dunia. Namun, Wu Yun hanya tersenyum acuh tak acuh, melirik nama Li Jianfeng dan 3 orang lainnya, dan akhirnya fokus pada pemegang rekor Ling Feng di paling kiri. Ling Feng, Lingwu tingkat pertama, memiliki kekuatan 15.000 kg, haha. Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, secercah cahaya melintas di matanya, dan dia berjalan menuju tablet batu uji di bawah menara uji. Beberapa orang di sekitarnya menatap setiap gerakan Wu Yun dengan mata terbelalak. Tidak mungkin, apakah dia benar-benar di sini untuk menguji kekuatannya? Mungkinkah dia benar-benar telah mencapai alam bela diri spiritual? Itu terlalu menakutkan. Ya Tuhan, monster macam apa dia? Apakah ada di antara kalian yang tahu dari mana asal Wu Yun ini? Mengapa saya belum pernah mendengar perbuatannya di sekte Feiyun sebelumnya? Siapa yang tahu? Saya baru tahu bahwa 3 bulan lalu, seorang pria bernama Wu Yun tiba-tiba muncul di sekte luar dan meminta untuk melawan Li Jianfeng. Sekarang baru 2 bulan berlalu, dan dia telah mencapai alam bela diri spiritual. Saya ingat ketika sekte luar ada banyak rumor, dia hanya berada di tingkat ke-10 dari budidaya surga. Orang-orang di sekitar berbicara dengan suara pelan dan memandang Wu Yun, mereka tidak dapat mempercayainya. Pada saat yang sama, beberapa orang tetap terjaga dan mulai mengatur pikiran mereka. Tidak, saya ingat belum lama ini, Wu Yun ini mengalahkan Lin Jianwu, kultivator tingkat 8 dari budidaya surgawi ke-6 Kuasi Huahai, dengan satu gerakan. Ini seperti besi faktanya, tampaknya Wu Yun ini jelas bukan benda yang ada di dalam kolam. Mungkin dia adalah pewaris kekuatan besar atau kerajaan besar di luar. Semua orang setuju, dan kemudian menatap Wu Yun dengan saksama, menantikan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Di kejauhan, di atap, seorang gadis dengan penampilan yang sangat cantik, temperamen luar biasa, dan sosok sempurna berdiri di sana seperti peri dalam gaun ketat berwarna merah muda, memandang Wu Yun ke arah menara percobaan dari kejauhan. Sepasang mata indah bersinar dengan cahaya yang aneh. Seorang murid perempuan bertanya, "Saudari Ouyang Yu, apa yang kamu lakukan di sana? Orang yang lebih tua sedang mencarimu." "Tidak apa-apa, tiupkan angin, aku mengerti, aku akan pergi nanti." Jawab Ouyang Yu ringan, tapi matanya masih menatap Wu Yun. Saya melihat Wu Yun berjalan ke tablet batu uji di bawah menara uji Lingwu tingkat pertama, berdiri diam, memperhatikan, mengumpulkan sepenuhnya seni dewa bela diri tertinggi di tubuhnya, dan secara bertahap mengepalkan tangan kanannya. Semua orang di sekitar menahan napas, mengharapkan keajaiban terjadi. Beberapa orang mencibir mendengar hal ini,
kecepatan kultivasi Anda sangat cepat. Anda pasti telah meminum beberapa pil yang dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi Anda. Ya, menurutku juga begitu. Siapa yang bisa menerobos begitu cepat dalam kultivasi normal? Jika kamu bertanya padaku, Wu Yun ini mungkin tidak berguna. Untuk menghadapi janji 3 bulan dengan Li Jianfeng, dia sangat ingin meningkatkan kemampuannya. Tingkat budidaya. Meskipun pil semacam itu dapat dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasi Anda dalam waktu singkat, namun gejala sisa yang ditimbulkannya secara langsung akan menyebabkan kekurangan energi spiritual dalam tubuh, dan akan menyebabkan kerusakan besar pada tubuh. Umumnya sekali kamu mencapai alam Lingwu, kamu tidak akan dapat meningkatkannya setengah poin. Mereka yang bisa mengatakan hal seperti itu pastilah penggemar berat Li Jianfeng. Mereka secara selektif melupakan kekalahan lintas alam Wu Yun baru-baru ini atas Lin Jianwu. Namun mereka tidak perlu mengingatnya, Wu Yun akan segera membuktikan sekali lagi betapa salahnya ide mereka. Di tengah tatapan rumit, penuh harap, atau menghina semua orang di sekitarnya, Wu Yun turun dan meninju. Itu menghantam tablet batu uji menara percobaan tingkat pertama Lingwu dengan keras. Ledakan. Ada suara gemuruh keras yang datang dari menara uji coba, dan seluruh menara uji coba mulai bergetar sedikit. Semua orang melihat sekeliling dengan kaget, hanya untuk melihat bahwa tablet batu uji di depan Wu Yun memancarkan cahaya putih yang menyilaukan pada saat ini. Cahayanya dengan cepat menghilang, dan ketika semua orang melihatnya dengan jelas, seseorang hampir berteriak, apa, ya Tuhan, tablet batu uji itu sebenarnya retak. Benar-benar retak, ya Tuhan, siapa dia? Dia meninju batu uji dan memecahkannya. Di tengah jeritan akibat retaknya tablet batu, tiba-tiba terdengar suara lain. Hei, dia memecahkan rekor Ling Feng dengan 20.000 jin, kekuatan 20.000 jin. Seni bela diri spiritual tingkat pertama, 20.000 kilogram kekuatan fisik murni. Ya Tuhan, aku jadi gila. Tolong bantu aku akan segera menjadi gila. Kemudian, sekelompok wanita lainnya melambaikan lengan panjang mereka dan berteriak, Wu Yun. Aku ingin menikah denganmu, dan aku ingin punya anak bersamamu. Sangat tampan, aku akan mati lemas. Wu Yun, kami salah. Kami seharusnya tidak salah mengira bahwa kamu tidak sebaik Li Jianfeng. Kami akan menjadi wanitamu mulai sekarang. Wanita-wanita ini semua tertarik pada Wu Yun karena penampilannya yang agung dalam mengalahkan Lin Jianwu dengan satu gerakan, namun kemudian berubah pikiran karena terobosan Li Jianfeng. Sekarang, mereka ditaklukkan oleh Wu Yun sekali lagi, dan menilai dari ekspresi mabuk mereka mungkin sepenuhnya ditaklukkan oleh Wu Yun kali ini. Dengan kata lain, jika Wu Yun menyebarkan beritanya sekarang, saya khawatir murid perempuan ini akan mempertaruhkan segalanya dan berbaris untuk menanggalkan pakaian mereka dan masuk ke tempat tidur Wu Yun. Wu Yun menarik tinjunya dan melihat tablet batu uji yang retak di depannya. Sederet data ditampilkan di tablet batu Wu Yun, tingkat pertama Lingwu, memiliki kekuatan 20.000 kilogram, menjadi pemegang rekor baru. Oh, itu saja. Wu Yun berkata tanpa ekspresi apapun. Melihat para murid yang berkumpul di sekitarnya dan bersiap untuk menjilatnya, Wu Yun mengerutkan kening. Terutama ketika dia melihat murid-murid perempuan yang gila dan berlari ke arahnya dengan putus asa, dia tiba-tiba terlihat sedikit malu. Meskipun ada banyak wanita cantik di antara murid-murid perempuan ini, Wu Yun bukanlah orang yang biasa-biasa saja. Dia segera mempercepat langkahnya dan buru-buru melarikan diri dari menara percobaan. Di atap di kejauhan, Ouyang Yu memiliki pemandangan panorama semuanya. Wajah cantik seperti peri juga menunjukkan sedikit keterkejutan. Melihat sosok Wu Yun melarikan diri dengan tergesa-gesa, tanpa sadar dia tertawa terbahak-bahak. Dia sudah cantik ketika dia tidak tersenyum, tetapi ketika dia tersenyum, dia bahkan lebih cantik. Senyuman memang menjadi senjata wanita yang paling mematikan. Pada hari ini, nama Wu Yun bergema di seluruh gerbang luar lagi. Pada hari ini, nama Wu Yun tidak lagi hanya menjadi sensasi di kalangan sekte luar, tetapi secara bertahap mendapatkan pengaruh di hati setiap orang. Mulai hari ini, Wu Yun sebenarnya memiliki julukan seperti itu di sekte luar. Manusia satu pukulan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah sekte Fei Yun tablet batu uji dihancurkan dengan satu pukulan. Setelah mendengar bahwa Wu Yun memecahkan rekor dan memecahkan tablet batu di menara percobaan tingkat 1 Lingwu, bahkan Murong Zixin, yang menduduki peringkat pertama di peringkat langit dan bumi, sedikit tergerak dan penuh rasa ingin tahu tentang Wu Yun.
Bab 55 Alam Semesta Bela Diri Suci, Bayangan Dewa Bela Diri. Untungnya, setelah Li Jianfeng menerobos alam beberapa waktu lalu, untuk menstabilkan kultivasinya, dia memasuki pengasingan lagi dan tidak menyadarinya. Kalau tidak, Li Jianfeng mungkin tidak bisa duduk diam. Pada Lingwu tingkat pertama, kekuatan fisiknya mencapai 20.000 kilogram, yang cukup membuktikan bahwa Wu Yun memiliki potensi yang tidak terbatas, dan pencapaiannya di masa depan pasti tak terduga. Mulai hari ini, semua orang yang sebelumnya mencemooh tantangan Wu Yun terhadap Li Jianfeng tercengang. Semua orang menantikan duel kurang dari sebulan lagi. Dulu, mungkin Wu Yun terlalu jauh dari Li Jianfeng, tapi sekarang sepertinya mereka tidak jauh. Wu Yun mengejar selangkah demi selangkah. Ketika beberapa tetua dari sekte luar mendengar tentang kejadian ini, mereka juga terkejut dan bergegas ke menara percobaan untuk memeriksanya. Kemudian, ketiga tetua itu saling memandang pada saat yang sama dan mengucapkan 4 kata secara serempak, anak ini adalah monster. Ketika saya kembali ke kamar, hari sudah larut malam. Masih ada beberapa ramuan yang dicuri dari taman ramuan sebelumnya, tetapi setelah mencapai alam Lingwu, beberapa ramuan tidak lagi efektif pada Wu Yun. Wu Yun akan memeriksa ramuan yang tidak berguna dan memberikannya kepada Fatih dan Li Dao setelah mereka keluar dari pengasingan. Saya melihat Wu Yun menjatuhkan cincin penyimpanan, dan lebih dari 30 tanaman obat mujarab langsung menutupi seluruh meja kayu. Aroma obat yang kuat langsung menusuk hidungku. Wu Yun hendak menghitung ketika dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh datang dari dantiannya, dan bola emas perlahan mulai berputar. Pada saat ini, Wu Yun merasa ngeri saat mengetahui bahwa tubuhnya sekali lagi tidak dapat bergerak. Wu Yun ingat dengan jelas bahwa terakhir kali dia berada di kolam Hualong, bola emas menguncinya di tempatnya, dan kemudian dengan gila-gilaan melahap energi spiritual di kolam Hualong. Kali ini kenapa? Apakah ia mencoba menelan sesuatu lagi? Benar saja, dengan perputaran manik-manik emas, Wu Yun merasa ngeri saat mengetahui bahwa 30 atau lebih ramuan yang baru saja dia tuangkan dari cincin penyimpanan langsung mengering dan berubah menjadi rumput layu. Kamu, lupakan saja jika kamu menyerap Longtan, kamu bahkan tidak akan melepaskan ramuan kecil ini, aku. Wu Yun hampir ingin mengutuk, tapi kemudian memikirkannya, tapi merasa ada yang tidak beres, mengapa dia tidak keluar untuk melahapnya ketika aku memiliki ratusan ramuan di tanganku sebelumnya. Bisakah 30 tanaman yang tersisa juga menariknya? Wu Yun sama sekali tidak percaya bahwa manik-manik bundar emas, yang bahkan bisa menelan kolam Hualong hingga hampir kering, akan tertarik pada 30 atau lebih ramuan ini. Wu Yun bingung dengan masalah ini, tetapi 30 atau lebih ramuan di atas meja memang benar-benar dimakan olehnya. Pada saat ini, hanya ada setumpuk rumput mati yang tersisa di meja kayu. Wu Yun cemas. Awalnya, dia harus memilih dari 30 ramuan aneh, dan setidaknya setengah dari mereka dapat dipilih untuk budidayanya. Menerobos ke alam Lingwu tingkat kedua tidak akan menjadi masalah setidaknya. Namun semuanya terganggu dengan tertelannya manik-manik emas. Wu Yun kembali ke tempat tidur dengan sedikit kecewa, duduk bersila, dan hendak berlatih. Namun tiba-tiba ia merasakan sensasi hentakan yang keras dari dantiannya. Ketika ia menatapnya, ia menemukan bahwa bola emas tersebut sebenarnya telah membuat celah. Apalagi berbeda dengan celah saat menelan, ini bukan celah menelan, malah terbuka kembali. Wu Yun memanfaatkan kesempatan itu, mengendalikan pikirannya, dan langsung memasuki manik emas melalui celah tersebut. Dunia yang familiar masih ada di hadapanku. Ini ketiga kalinya Wu Yun datang ke sini, namun kali ini sepertinya ada yang tidak beres di sini, meski masih berkabut, namun terlihat lebih jelas dari 2 kali sebelumnya. Apakah karena menelan energi spiritual? Wu Yun berbisik pada dirinya sendiri, dan melihat ke atas. Di depannya masih ada lautan energi spiritual yang familiar, dan lebih jauh lagi, ada cahaya keemasan. Tidak, sepertinya sudah berubah. Wu Yun menatap cahaya keemasan dan berseru, ini, sebenarnya berubah bentuk. Benar saja, Wu Yun tercengang saat melihat cahaya keemasan berangsur-angsur berubah menjadi bayangan humanoid besar. Dalam keadaan linglung, suara aneh dan nyaring terdengar di telingaku, apakah telinga adalah pewarisku? Ketika Wu Yun mendengar ini, dia segera menyadari dan berkata, senior, mungkinkah dia adalah inkarnasi dari Dewa Bela Diri kuno? Pemuda ini tidak berbakat, dan dia memang mewarisi seni Dewa Bela Diri tertinggi darinya pendahulu. Sosok manusia itu memandang Wu Yun sebentar dan berkata, ya, ketika saya mengambil ramuan emas ini untuk merasuki Anda hanya sia-sia. Saya tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa bulan,
Anda telah mencapai tingkat setelah sampai di alam Lingwu, segala jerih payahku tidak sia-sia, dianggap setengah dari bahan yang bisa dibuat. Wu Yun merasa sedikit malu ketika mendengar kata-kata ini, dia tidak menyangka bahwa dia hanya setengah dari bahan yang berguna di mulut Dewa Perang. Namun, Wu Yun tidak tahu bahwa untuk makhluk seperti Dewa Bela Diri yang pernah meremehkan semua dunia, bisa memujinya sebagai bakat setengah ciptaan dianggap sebagai pujian tertinggi. Di mata Dewa Perang, selain dirinya, saya khawatir dia tidak akan mengenali siapapun sebagai bahan yang bisa dibuat. Itu saja. Aku terjebak di sini dan tidak bisa bergerak. Ini adalah kesempatan bagimu dan aku untuk menyampaikan sesuatu kepadamu sebagai hadiah pertemuan. Begitu dia selesai berbicara, hantu itu melambaikan tangan raksasanya, dan Wu Yun merasakan gelombang informasi dengan paksa menyapu pikirannya. Alam bela diri suci, bayangan dewa bela diri. Keterampilan bela diri yang sangat kuat. Seru Wu Yun. Setelah kamu kembali dan memahaminya dengan hatimu, kamu akan dapat memanfaatkannya dengan baik di masa depan. Kembali. Apakah kamu akan mengantarku pergi? Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya, berpikir sejenak, dan berkata, Dewa Bela Diri Senior, sejujurnya, saya ingin berlatih di lautan energi spiritual Anda untuk sementara waktu. WWW. Dewa Perang terdiam sejenak dan berkata, ramuan emas ini telah dibatasi oleh orang lain dan tidak dapat dibuka selamanya. Saya telah menghabiskan seluruh kekuatan saya dan hanya dapat membuka 1/10 dari batasan ini. Oleh karena itu, setiap kali setelah menelan sejumlah besar energi spiritual, ramuan emas dapat dibuka. Ini akan terbuka untuk sementara, sekarang Anda hanya punya waktu 2 hari. Begitu dia selesai berbicara, bayangan humanoid yang diubah oleh Dewa Bela Diri secara bertahap memudar dan berubah menjadi bola cahaya keemasan lagi. Melihat Dewa Bela Diri setuju, Wu Yun sangat gembira tetapi juga diam-diam ketakutan. Siapapun yang bisa menjebak Dewa Bela Diri kuno ini di sini pastilah keberadaan yang sangat menakutkan. Jika tidak, mustahil bagi Dewa Bela Diri menghabiskan seluruh hidupnya berkultivasi untuk menghancurkan melalui tempat ini. 1/10 dari batas atas. Waktu hampir habis, Wu Yun melompat ke lautan energi spiritual, dan pada saat yang sama, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Jika ada peluang di masa depan, kita harus menemukan cara untuk membebaskan Dewa Bela Diri yang menentang dunia ini dari ramuan emas ini. Meski 2 hari itu singkat, kemurnian dan keagungan lautan energi spiritual ini sama sekali tidak mudah. Selama ini, Wu Yun juga memainkan trik yang cerdik, mencoba menggunakan kekuatan menelan tangan kanannya untuk memaksimalkan energi spiritual dari lautan energi spiritual ke dalam tubuhnya, dan kemudian berlatih lagi setelah keluar. Sayangnya kekuatan melahapnya tidak berpengaruh sama sekali di lautan energi spiritual ini. 2 hari kemudian, Wu Yun langsung terlempar keluar dari lautan energi spiritual. Ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali berada di ruang gerbang luar. Setelah 2 hari pelatihan tanpa batas di lautan energi spiritual, tingkat kultivasi Wu Yun sekali lagi meningkat pesat, mencapai alam bela diri spiritual tingkat ketiga. Kecepatan seperti itu tidak bisa lagi digambarkan sebagai monster. Selain menantang surga, saya khawatir tidak ada kata yang lebih baik di dunia ini untuk menggambarkannya. Memikirkan keterampilan seni bela diri yang diajarkan oleh Dewa Bela Diri sebelumnya, Wu Yun terinspirasi untuk melakukannya. Alam bela diri suci, bayangan Dewa Bela Diri. Di dalam kamar, Wu Yun berteriak keras, dan bayangan besar muncul di belakangnya, dan gerakan bayangan itu persis sama dengan Wu Yun sendiri. Bab 56 Misi, Membasmi Setan dan Mempertahankan Jalan. Pada saat yang sama, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya meningkat pesat. Pada saat ini, dia bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat di tubuhnya. Pada saat ini, bahkan jika Li Jianfeng berdiri di depannya, dia mungkin cukup untuk bertarung. Peningkatan kekuatan yang pesat disertai dengan konsumsi energi spiritual yang sangat besar, Wu Yun dapat merasakan hilangnya energi spiritual dengan cepat di tubuhnya. Saya khawatir keadaan ini tidak akan bertahan lama. Bayangan Dewa Bela Diri ini sebenarnya adalah keterampilan bela diri yang melonjak. Meskipun dapat meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali dalam waktu singkat, itu memakan terlalu banyak. Setelah menggunakannya, saya khawatir seluruh orang akan pingsan. Kecuali jika dipaksakan. Lebih baik menggunakannya dengan hemat. Wu Yun mengambil kembali bayangan Dewa Perang dan mempercepat pemulihan energi spiritualnya. Sekarang, bahkan jika tingkat kultivasinya tidak lagi meningkat, dia setidaknya 50% yakin untuk menghadapi Li Jianfeng. Kartu truf di tangannya, selain teknik matahari terbakar dan jari penghancur langit,
juga teknik menggambar guntur yang lebih menakutkan serta alam semesta bela diri suci dan bayangan dewa bela diri yang baru saja dia pelajari. Meskipun kekuatan serangan balik yang kuat dari teknik segel petir dan konsumsi bayangan dewa bela diri yang mengerikan secara langsung menyebabkan Wu Yun tidak berani menggunakannya dengan mudah. Tapi begitu ditekan dengan keras, dengan strategi kehilangan kedua belah pihak, jika kedua seni bela diri ini digunakan pada saat yang sama, saya khawatir tidak ada seorang pun di seluruh sekte luar, kecuali beberapa tetua itu, yang dapat menahannya. Meskipun dia telah menerobos, Wu Yun tidak terburu-buru pergi ke menara percobaan. Lagi pula, baru 2 hari sejak terakhir kali dia memecahkan rekor. Jika orang lain mengetahuinya, hanya butuh 2 hari baginya untuk beralih dari Lingwu tingkat pertama ke Lingwu tingkat ketiga. Perjalanan penjahat seperti itu terlalu mengejutkan, jadi lebih baik sembunyikan dulu. Saat dia hendak berlatih, Fei Xin mengirimkan perintah dan dipanggil oleh Aula Penatua. Gereja Presbiterian memerintahkan saya untuk melakukan apa? Meskipun Wu Yun bingung, dia tidak berani mengabaikannya, lagi pula, dia berada di wilayah orang lain dan bergegas ke Aula Presbiterian. Namun hanya Penatua kedua yang hadir di presbiteri, selain Penatua kedua, ada juga seorang wanita. Wanita dengan gaun panjang berwarna merah muda ini memiliki sikap seperti peri dalam gerakannya. Pedang di pinggangnya bahkan lebih luar biasa. Wu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya lagi. Anda datang. Tetua kedua berkata kepada Wu Yundun dengan ekspresi sedikit belas kasihan. Saya bertanya-tanya mengapa tetua kedua mengirim saya ke sini. Wu Yun berkata dengan bingung. Di bawah puncak Fei Yun, 100 mil jauhnya, keluarga Panjang diserang oleh monster. Perintah darurat dikirim dengan tergesa-gesa pagi ini. Saya harap Anda dapat mengikuti kakak perempuan Anda Ouyang Yu untuk melenyapkan monster dan mempertahankan negara. Meskipun Wu Yun masih bingung, dia mengangguk dan berkata, pesananmu. Beralih untuk melihat ke samping, dia berpikir, apakah dia Ouyang Yu? Pangeran Kekaisaran Yunyu. Tapi kenapa dia perempuan? Bukankah seharusnya pangerannya laki-laki? Mungkinkah itu nama yang sama? Silakan. Setelah kamu meninggalkan sekte, kamu akan mematuhi perintah kakak perempuanmu dan kamu tidak akan membuat keputusan apapun sendiri. Setelah tetua kedua mengingatkan mereka memerintahkan mereka untuk segera pergi. Keduanya menerima perintah tersebut dan bergegas ke keluarga Panjang, 100 mil jauhnya di pegunungan Fei Yun. Sepanjang jalan, Wu Yun akhirnya menanyakan pertanyaan di benaknya, kakak senior Ouyang, aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Kekaisaran Yunyu. Ouyang Yu sepertinya sudah lama mengetahui bahwa Wu Yun akan menanyakan pertanyaan ini, dia memandang Wu Yun dan tersenyum. Senyuman ini mekar seperti bunga peoni, dan dunia tiba-tiba tampak cerah. Senyuman ini membuat hati Wu Yun bergetar hebat. Jangan lihat, aku Ouyang Yu. Ayahku menyukai laki-laki, jadi aku selalu menyamar sebagai wanita ketika berada di istana. Jadi begitu. Setelah keluar dari klan, Ouyang Yu tetap diam. Wu Yun merasa dia sedikit kedinginan, tapi sekarang sepertinya dia tidak terlalu dingin, dan dia relatif mudah bergaul. Dan Wu Yun akhirnya mengerti mengapa Ouyang Yu, yang berada di peringkat ketiga peringkat dunia, dikalahkan oleh Li Jianfeng dalam kekuatan fisik murni di menara uji coba. Secara fisik, perempuan pada dasarnya lebih lemah dibandingkan laki-laki. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu pangeran atau putri mulai sekarang? Wu Yun bertanya. Panggil saja aku dengan namaku. Kamu adalah tetua kekaisaran yang mulia, dan statusmu tidak lebih rendah dariku. Tidak perlu ditahan. Jawab Ouyang Yu dengan tenang. Aku ingin tahu monster macam apa yang menyerang keluarga Panjang. Saya tidak tahu. Saya mendengar dari para tetua bahwa tampaknya itu adalah laba-laba iblis bermata 8 di alam roh bela diri. Alam spesifiknya tidak diketahui. Keduanya mempercepat langkah mereka, dan setengah jam kemudian, sebuah rumah besar yang agak megah terlihat di depan. Disinilah letak keluarga Panjang. Karena kepala keluarga Panjang suka bersih, dia menjauh dari kota, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan memberikan kesempatan kepada Warcraft untuk memanfaatkannya. 100 meter jauhnya, bau darah yang menyengat menusuk hidungnya. Di depan, lebih dari selusin orang buru-buru melarikan diri dari kediaman keluarga Long. Mereka berlumuran darah, terhuyung-huyung, dan mereka semua jelas terluka. Melihat kedatangan Wu Yun dan yang lainnya, dia mengenali mereka sebagai murid sekte Fei Yun. Dia segera merasa seolah-olah dia telah diberikan amnesti. Dia berlutut dan menangis, abadi, tolong aku, bantu aku. Ada ratusan tinggal di keluarga Panjang kita. Hanya ada selusin dari kita yang tersisa.
Wu dan Yun berdiri diam dan mendengar semburan auman monster datang dari dalam rumah. Kalian harus berlindung jauh dulu, dan serahkan pada kami di sini. Setelah Ouyang Yu meminta mereka pergi, dia melintas dan terbang langsung ke dalam rumah. Wu Yun mengikutinya dari dekat dan melihat laba-laba iblis raksasa setinggi 2 hingga 3 meter menimbulkan kekacauan di halaman. Masing-masing dari 8 cakar laba-laba itu setajam pisau baja, menggoreskan goresan dalam di lantai batu yang keras. Di perut laba-laba iblis, 8 mata raksasa seukuran kepalan tangan menatap Wu Yun dan Ouyang Yu, penuh keganasan dan menakutkan. Ini adalah laba-laba iblis bermata 8 di alam bela diri spiritual tingkat kelima. Hati-hati. Ouyang Yu mengingatkan Wu Yun, dan kemudian pedang di pinggangnya terhunus dengan dentang, dan dengan raungan yang manis, dia menebasnya. Meskipun laba-laba iblis bermata 8 sangat kuat, dengan kulit kasar dan daging tebal, dan 8 cakar raksasanya seperti bilah baja, ia telah dikalahkan terus-menerus ketika berhadapan dengan manusia seperti Ouyang Yu, yang berada di alam spiritual tingkat 9. Sebelum Wu Yun dapat mengambil tindakan, Ouyang Yu sendiri sudah cukup untuk membunuhnya. Saat Ouyang Yu hendak menusuk tubuhnya yang menjijikkan dengan pedang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Ekspresi Wu Yun dan Ouyang Yu berubah pada saat bersamaan. Lebih dari satu. Benar saja. Saya melihat guncangan hebat di hutan tidak jauh dari sana, dan 2 laba-laba iblis dengan tingkat budidaya yang sama dengan laba-laba iblis bermata 8 di depan saya datang dengan cepat. 3 laba-laba iblis bermata 8 di alam bela diri spiritual tingkat kelima mengepung Wu Yun dan Ouyang Yu, menjebak mereka di halaman. Dalam sekejap, Wu Yun dan yang lainnya langsung berubah dari keuntungan yang mereka miliki sekarang menjadi kerugian. Apa kamu yakin? Wu Yun bertanya dengan lembut. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit untuk menghadapinya tanpa menggunakan kartu trufnya. Bagaimanapun, dia hanya berada di alam bela diri spiritual tingkat ketiga sekarang, dan laba-laba iblis bermata 8 di alam bela diri spiritual tingkat kelima jauh lebih kuat daripada rata-rata manusia tingkat kelima di alam bela diri spiritual. Ouyang Yu juga terlihat sedikit jelek. Meskipun kekuatannya jauh lebih unggul dari laba-laba iblis bermata 8 ini, jumlahnya terlalu banyak, dan kulitnya keras, dan 8 cakar raksasa itu seperti pisau baja tajam, sehingga sulit untuk ditembus. Menyakiti mereka, mendesis. Sambil mengaum, 2 laba-laba iblis bermata 8 di kiri dan kanan terlihat menyerang mereka berdua. Hati-hati, Ouyang Yu mengingatkan dan melangkah maju. Wu Yun juga memiliki ekspresi serius di wajahnya, memegang pisau perak di tangannya, dan menghadapi cakar baja laba-laba iblis yang menikamnya. Bab 57 Panci Sup dan Obat. Cakar baja laba-laba iblis bermata 8 ini sangat kuat, dan Wu Yun sangat terkejut hingga lengannya mati rasa. Kesenjangan dalam kultivasi berarti meskipun Wu Yun mampu tetap tak terkalahkan dengan seni bela dirinya, ia masih belum bisa unggul. Di sana, Ouyang Yu dikepung oleh 2 laba-laba iblis bermata 8 yang tersisa. Dan dia layak menjadi orang ketiga dalam peringkat dunia luar. Aku melihat pedang panjang itu berayun bebas di tangannya. Pertama, ada 1 set ilmu pedang ratusan binatang terbang bersama, dan kemudian 3 penindikan Lingqi, yang secara langsung membutakan ke-8 mata laba-laba iblis bermata 8. Setelah kehilangan matanya, efektivitas tempur laba-laba iblis bermata 8 turun lebih dari setengahnya, dan dengan mudah diberangkatkan oleh Ouyang Yu. Sisanya dengan mudah diselesaikan oleh Ouyang Yu. Tapi Wu Yun tampaknya sedikit kesulitan. Meskipun dia menikam tubuh laba-laba iblis bermata 8 beberapa kali, dia tidak mampu menembus pertahanan kerangka kerasnya karena kekuatannya sendiri. Saat Ouyang Yu hendak melangkah maju untuk membantu, peluit yang jauh dan aneh tiba-tiba terdengar di pegunungan dan hutan di kejauhan. Yang aneh adalah begitu peluit dibunyikan, laba-laba iblis bermata 8 itu dengan cepat meninggalkan medan perang dan berlari menuju hutan pegunungan seolah-olah telah diperintahkan. Peluit ini aneh sekali, membuat orang kesal. Melihat Ouyang Yu terbang, Wu Yun berbisik. Keduanya memandang ke arah pegunungan dan hutan. Www. Laba-laba iblis bermata 8 berangsur-angsur menghilang, dan peluitnya perlahan berhenti. Namun keduanya memasang wajah serius, menatap ke arah pegunungan dan hutan. Ternyata itu adalah seseorang dari sekte penjinak binatang. Tampaknya serangan monster ini bukanlah suatu kebetulan. Sekte penjinak binatang mungkin memiliki konspirasi di baliknya. Wajah cantik Ouyang Yu menunjukkan sedikit kekhawatiran. Apa itu sekte penjinak binatang? Dihadapkan pada pertanyaan Wu Yun, Ouyang Yu meliriknya dan berkata, sekte pengendali binatang adalah sekte yang tidak baik atau jahat.
Keterampilan unik mereka adalah mengendalikan semua binatang, dan murid dari sekte pengendali binatang memiliki budidaya mereka sendiri keterampilan. Mereka tidak lemah sama sekali, mereka bertingkah aneh, terkadang mereka akan menyelamatkan orang dari api dan air, terkadang mereka akan membantai seluruh kota untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Wu Yun mengerutkan kening. Alasan mengapa orang baik disebut orang baik adalah karena mereka harus memiliki garis bawah dan prinsip dalam tindakan mereka, tetapi sekte penjinak binatang ini tidak memiliki garis bawah. Di kejauhan, orang-orang dari keluarga panjang yang bersembunyi tidak mendengar suara seruling sebelumnya. Melihat laba-laba iblis telah dimusnahkan, mereka bergegas kembali ke rumah. Mereka berlutut dan menyembah Wu Yun. Wu Yun dan Ouyang Yu juga membantu mereka menata kembali rumah mereka. Meskipun mereka tidak tahu mengapa sekte penjinak binatang membantai keluarga panjang kali ini, sekarang sekte Fei Yun telah turun tangan, mereka tidak akan kembali lagi. Sebelum pergi, kepala keluarga panjang dan selusin orang yang tersisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menawarkan uang dan harta yang tak terhitung jumlahnya sebagai imbalannya. Tapi Wu Yun dan yang lainnya, sebagai pembudidaya keabadian, tidak menggunakan emas dan perak duniawi biasa. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Wu Yun tiba-tiba merasakan aura aneh saat dia hendak pergi, melewati kamar Longgai. Saat saya membuka pintu dapur dan melihat-lihat, awalnya saya tertegun, setelah saya melihat dengan jelas, saya kaget dan mau tidak mau ingin mengumpat, ini pemborosan sumber daya alam. Saya melihat tripod tembaga persegi setinggi setengah manusia duduk di atas kompor di depan, dengan panjang dan lebar sekitar 1 meter. Meski hangus hitam karena kayu bakar, sekilas Wu Yun masih bisa membedakan naga hidup yang merangkak di sekitar tripod. Di dalam kuali sedang diseduh sepanci sup tulang lobak, aromanya harum dan sarinya melimpah. Dia sebenarnya menggunakan kuali Qian Kun Fulong untuk membuat sup. Wu Yun diam-diam berbisik di dalam hatinya dan hampir kehilangan kesabaran. Namun wajahnya harus berpura-pura tenang. Ketika Ouyang Yu melihat Wu Yun menyelinap ke ruang makan Longgai, dia mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu lapar? Jelas sekali, Ouyang Yu tidak mengenali kuali Qian Kun Fulong. Wu Yun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada kepala keluarga panjang, dari mana Anda mendapatkan tripod perunggu persegi ini? Inilah yang paling membingungkan Wu Yun. Bagaimana harta alkimia seperti itu bisa jatuh ke tangan keluarga Fana? Dan hal yang paling dibenci adalah mereka benar-benar menggunakannya untuk membuat sup. Saya baru saja mendengar kepala keluarga panjang berkata, Hui Immortal, sejujurnya, kakek saya menemukan kuali ini dari sebuah gua kuno di gunung ketika dia masih muda. Dia mengira itu adalah harta karun, tetapi setelah memikirkannya sebentar lama sekali, dia tidak melihat ada gunanya. Kemudian, suatu kali para pelayan menggunakannya untuk membuat sup, dan menemukan bahwa sup yang diseduh dari kuali ini sangat manis, dan mereka telah menggunakannya untuk membuat sup sejak saat itu. Mengapa, jika yang abadi lapar, dia bisa minum semangkuk dan melepuhnya sebelum pergi? Wu Yunman, dengan garis hitam di dahinya, diam-diam berpikir, kuali Fulong Qian Kun, peringkat ke-15 dalam daftar kuali dewa, dapat menghasilkan keajaiban saat memurnikan ramuan terbaik, jadi bagaimana kalau membuat sup yang rasanya tidak enak? Tapi dia hanya bisa menahan amarahnya dan berkata, kamu tidak perlu minum sup. Bisakah kamu memberiku kuali ini? Tentu saja, jika kamu menginginkan sesuatu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk memuaskanmu. Kepala keluarga panjang melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, tidak, 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 yang abadi telah menjadi anugerah penyelamat hidup bagi keluarga panjang saya. Belum lagi kompor sup dan obat ini, bahkan jika Anda menginginkan semua propertinya dari keluarga panjangku, aku tidak akan ragu untuk memberikannya. Yang abadi mengikat kompor sup dan obat-obatan dan membawanya ke sekte Fei Yun. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu. Kemudian, dengan lambaian tangannya, kuali tembaga persegi itu langsung miring, dan semua kuah yang diseduh di dalamnya pun tumpah. Anehnya, ternyata kuali itu bersih dan tidak ternoda oleh sari apapun. Cincin penyimpanan di tangan kanannya bergerak, dan kuali Fulong Qian Kun langsung dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan. Melihat pemandangan ajaib ini, semua orang di keluarga panjang membelalak dan berseru. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga panjang, Ouyang Yu bertanya, kamu ingin sup dan kompor obat ini untuk apa? Tetua Agung Kekaisaran Yunyu pergi ke rumah orang lain untuk meminta sup dan kompor obat. Itu sudah cukup. Wu Yun tersenyum dan berkata, bukankah tidak nyaman untuk keluar? Lain kali aku membuat sup dan memintamu meminumnya bersama.
Ouyang Yu memutar matanya dan berhenti bicara. Tapi Wu Yun sangat memahami pentingnya tripod perunggu persegi ini. Meskipun tidak ada catatan alkimia di Taisang Martial God Jue, ada catatan rinci tentang berbagai bahan obat di dunia, serta kuali ilahi untuk memurnikan ramuan, serta daftar api suci yang dikabarkan. Kuali Fulongqian Kun, peringkat ke-15 dalam daftar kuali ilahi, ditempa dari perunggu kuno dengan esensi dan darah naga sebagai sumbernya, dan memainkan peran yang menentukan dalam produk akhir ramuan. Omong-omong, perjalanan ini tidak sia-sia. Wu Yun tahu bahwa jika seorang kultivator yang kuat tidak dapat memurnikan ramuan sendiri, dia pasti tidak akan dianggap sebagai kultivator yang sukses. Oleh karena itu, dia pasti akan memulai jalur alkimia di masa depan, dan kuali Fulongqian Kun ini adalah tungku pemurnian yang luar biasa. Setelah kembali ke sekte, keduanya pergi ke aula tua untuk melapor. Kecuali fakta bahwa Wu Yun mengambil sup dan kompor obat dari keluarga panjang, Ouyang Yu memberitahu tetua kedua satu persatu tentang sisanya. Tetua kedua juga mengerutkan kening setelah mendengar ini, sekte penjinak binatang. Mengapa mereka keluar lagi? Kemudian dia berkata, saya sudah mengetahui masalahnya. Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam misi penyelamatan ini. Nama Anda pasti akan tertulis di buku prestasi Sekte Fei Yun. Kembali ke kamar, Wu Yun sekali lagi menerima undangan dari pimpinan sekte. Apakah kakak senior Wu Yun ada di sini? Suara seorang anak muda Tao terdengar di luar pintu. Ketika dia membuka pintu, dia melihat bahwa itu adalah anak kecil Tao yang berada di kolam spiritual hari itu. Bahkan setelah sekian lama, dia masih sedikit takut dengan gerakan iblis Wu Yun saat dia menguras kolam spiritual. Ada apa? Yang lebih tua memintaku untuk menyampaikan perintah itu kepadamu, kakak senior. Dia berkata dia akan menunggumu di kamar tetua di kolam spiritual. Jawab Tao Tong. Tetua Paviliun Alkimia sedang mencariku. Ada apa? Spirit Pool adalah sasis dari Alchemy Paviliun, dan yang lebih tua dari Spirit Pool haruslah yang lebih tua dari Alchemy Paviliun. Bab 58 Mengajar Alkimia. Wu Yun mengikuti bocah Tao itu ke kolam spiritual. Bocah Tao itu menunjuk ke sebuah ruangan di depan dan berkata, saudaraku, yang lebih tua sedang menunggumu di dalam. Setelah mengatakan itu, Tao Tong pergi sendirian. Wu Yun berjalan ke pintu. Bagaimanapun, dia adalah seorang penatua. Karena sopan santun, Wu Yun mengetuk pintu. Suara tetua Paviliun Alkimia terdengar di dalam, apakah Wu Yun ada di sini? Masuk. Apa yang diinginkan orang tua itu dariku? Wu Yun merasa agak tidak nyaman. Pertama, dia menguras kolam spiritual, dan kemudian mencuri lebih dari 100 ramuan dari taman ramuan yang dibesarkan di Paviliun Alkimia, dan bahkan 1 ramuan. Dia takut kalau tetua Paviliun Alkimia sedang mencarinya untuk masalah ini. Tanpa diduga, tetua Paviliun Alkimia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, saya tahu perbuatan Anda di sekte luar. Mengingat bakat Anda, saya, Paviliun Alkimia, ingin mengundang Anda untuk bergabung terlebih dahulu. Apa yang harus dilakukan kamu pikir? Bergabung lebih awal. Wu Yun sedikit terkejut. Konon Paviliun Alkimia memiliki persyaratan yang sangat ketat dalam memilih murid. Yang pertama adalah mereka harus sudah diterima di sekte dalam selama lebih dari 1 tahun. Lalu, harus ada aura atribut api di dalam tubuhnya. Tetapi Wu Yun tahu bahwa meskipun seni dewa bela diri Taisang di tubuhnya mencakup segalanya dan universal dalam semua atribut, itu bukanlah aura atribut api. Oleh karena itu, tidak ada catatan alkimia dalam seni dewa bela diri Taisang. Tapi mengapa Paviliun Alkimia mengundangnya secara luar biasa? Wu Yun masih sedikit sadar diri. Meskipun dia telah membuat kemajuan pesat dengan mengandalkan seni dewa bela diri Taisang, ada banyak pria bangga di Paviliun Alkimia Sekte Fei Yun yang ingin bergabung. Sekte luar sudah memiliki 3 talenta teratas di peringkat langit dan bumi yang sama sekali tidak lebih lemah dari dirinya, sedangkan sekte dalam mungkin memiliki lebih banyak jenius. Saya khawatir dengan bakat saya masih tidak bisa menarik perhatian Paviliun Alkimia. Meski ada keraguan di hatinya, mempelajari alkimia adalah salah satu hal yang dinanti-nantikan Wu Yun. Sekarang pihak lain telah mengambil inisiatif untuk mengundangnya, Wu Yun pasti tidak akan menolak. Pada saat itu, dia menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu, lebih baik saya bersikap hormat daripada menuruti perintah saya. Tetua Paviliun Alkimia tersenyum, menyerahkan slip giok kepada Wu Yun, dan berkata, ini adalah bab umum tentang alkimia di Paviliun Alkimia kami. Anda harus mengambilnya kembali dan membacanya dengan cermat untuk memahaminya.
Jika ada sesuatu yang Anda aku tidak mengerti di masa depan, datang dan tanyakan padaku. Ngomong-ngomong, jangan sebutkan ini pada siapapun. Wu Yun mengangguk dan mengambil bab alkimia meskipun dia penuh keraguan, dia tidak tahu bagaimana cara bertanya. Tentu saja, dia secara alami bahagia di dalam hatinya. Dia baru saja mendapatkan kuali Fulong Qiankun, dan khawatir kapan dia bisa memasuki gerbang dalam dan bergabung dengan paviliun alkimia. Ini bisa dianggap sebagai kue di langit. Setelah meninggalkan kamar tetua paviliun alkimia, Wu Yun bergegas kembali ke kamarnya. Setelah Wu Yun pergi, tetua paviliun alkimia mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Oh, bagaimana pelindung senior bisa jatuh cinta pada anak kecil ini? Selain bakatnya yang lebih baik, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang keterampilan alkimianya. Terlebih lagi, tekniknya bukanlah teknik atribut api, dan sangat sulit untuk mengolah api yang sebenarnya." Ternyata setengah jam yang lalu, seorang lelaki tua berambut putih tiba-tiba muncul di paviliun alkimia bagian dalam dan meminta mereka untuk menerima murid luar Wu Yun dan mengajarinya alkimia. Meskipun para tetua paviliun alkimia bingung, bagaimana mereka berani melanggar keinginan penjaga sekte Fei Yun. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dalam ratusan tahun terakhir para penjaga sekte Fei Yun mengambil inisiatif untuk mengajukan tuntutan pada paviliun alkimia mereka. Kembali ke kamar, Wu Yun buru-buru membaca bab alkimia, dari awal sampai akhir, mengingat semuanya tanpa melewatkan satu kata pun. Jika Anda ingin menguasai alkimia, Anda harus mengolah api yang sebenarnya terlebih dahulu. Namun, teknik dewa bela diri tertinggi saya bukanlah teknik atribut api. Mungkin sangat sulit untuk mengembangkan api yang sebenarnya ini. Meski sulit, Wu Yun juga tahu bahwa jika dia ingin belajar alkimia, api sejati ini sangat diperlukan. Tentu saja, selain api yang sebenarnya, ada cara lain untuk mencapai tujuan alkimia. Itu adalah api suci yang melahap. Api suci ini dikabarkan ada. Menurut legenda, ketika langit dan bumi pertama kali terbuka, bersama dengan semua makhluk hidup, ada juga api suci yang hidup berdampingan dengan langit dan bumi. Ada lebih dari 280 jenis api suci di dunia. Seiring berjalannya waktu selama puluhan ribu tahun, sebagian api suci langit dan bumi padam karena suatu alasan, namun masih ada sebagian yang tersisa. Taisang Martial God Joe mencatat lebih dari 120 jenis api suci langit dan bumi. Setelah api suci ini dimakan, diserap, dan dimurnikan, api tersebut tidak hanya dapat menggantikan api tubuh yang sebenarnya dan digunakan untuk pemurnian ramuan, tetapi juga dapat memperoleh banyak seni bela diri yang sangat kuat. Namun hal-hal seperti api kudus sering ditemui tetapi tidak dicari. Tidak ada yang tahu di mana hal itu terkandung. Kecuali Anda memiliki peluang besar, Anda tidak akan pernah menemukannya seumur hidup Anda. Toko buku Yubao. Setelah memikirkannya, Wu Yun melepaskan ide gila itu dan mempraktikkan api sungguhan dengan jujur. Tapi saya tidak tahu apakah itu karena seni dewa bela diri Taisang, atau karena tubuh Wu Yun adalah takdir berbasis api, dan itu membutuhkan waktu 3 hari. Hanya butuh 3 hari bagi Wu Yun untuk merasakan sensasi terbakar datang dari dantiannya. Apakah ini apiku yang sebenarnya? Wu Yun sangat gembira dan melambaikan tangannya, hanya untuk melihat sekelompok kecil api ungu tua muncul di tangannya. Melihat api ungu tua di depannya, bahkan Wu Yun sedikit terkejut. Itu sebenarnya api sejati tingkat atas. Tercatat dalam bab alkimia bahwa api asli yang asli dibagi menjadi 4 tingkatan. Kelas atas, kelas menengah, kelas rendah. Warna yang sesuai adalah lavender, merah, kuning, dan putih. Api ungu tua di tangan Wu Yun bahkan lebih luar biasa, ini adalah eksistensi terbaik yang lebih unggul dari api sesungguhnya. Namun meskipun api sejati ini sudah terbentuk, namun daya tembaknya terlalu kecil, perlu diberi energi spiritual agar perlahan tumbuh dan terbentuk, namun prosesnya sangat lama. Selain itu, ada cara lain untuk menginduksi kelahiran dengan cepat, yaitu dengan menggunakan ramuan berbahan dasar api yang tak terhitung jumlahnya untuk mendukungnya. Jumlah ramuan yang dibutuhkan untuk menginduksi api sejati yang biasa dan berkualitas tinggi sudah merupakan angka yang sangat besar. Dan jumlah yang dibutuhkan untuk api sejati tingkat atas Wu Yun bahkan lebih besar. Selain itu, obat mujarab di dunia pada dasarnya sangat berharga, apalagi yang memiliki atribut api, jadi bisa dibayangkan betapa sulitnya. Meskipun api sejati saat ini memiliki kualitas yang sangat tinggi, namun tidak dapat memberikan intensitas pembakaran yang dibutuhkan untuk alkimia. Tapi Wu Yun tidak khawatir, karena dia telah mengembangkan api sebenarnya dari tubuhnya,
pasti akan ada cara untuk membuatnya tumbuh lebih kuat di masa depan. Kemudian, Wu Yun dengan cermat membaca dan memahami pengenalan alkimia di bab alkimia. Setelah berlatih teknik dewa bela diri Taisang, teknik apapun, termasuk bab alkimia, dapat dengan mudah dipahami oleh Wu Yun. Sekarang, Wu Yun memiliki keyakinan mutlak bahwa setelah api aslinya terbentuk dan dia diberi resep pil, dia dapat segera memurnikan pil tersebut. Tahukah Anda, orang awam, bahkan mereka yang disebut jenius alkimia oleh dunia luar, tidak bisa sepenuhnya memahami keseluruhan proses alkimia dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 bulan. Tapi Wu Yun hanya menghabiskan waktu kurang dari 1 malam. Dengan kemampuan pemahaman yang luar biasa tersebut, tidak perlu khawatir tidak bisa sukses di kemudian hari. Simpan api sejati berwarna ungu tua di dantian Anda dan perlahan-lahan pelihara pertumbuhannya dengan energi spiritual. Tugas terpenting Wu Yun sekarang adalah mempercepat kultivasinya. Hanya tersisa sekitar 10 hari sebelum janji 3 bulan dengan Li Jianfeng, dan tingkat kultivasinya masih di Lingwu tingkat ketiga, dan masih ada jarak dari Lingwu tingkat kelima Li Jianfeng. Namun kini Wu Yun sudah tidak lagi memegang ramuan di tangannya, dan lautan energi spiritual di dalam ramuan emas tidak bisa masuk, ia hanya bisa secara perlahan meningkatkan kultivasinya selangkah demi selangkah dengan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Proses ini akan sangat lambat. Wu Yun juga menetapkan tujuan untuk dirinya sendiri. Dalam 10 hari, tidak peduli apa, dia akan meningkatkan kultivasinya 1 tingkat. Setelah mencapai tingkat keempat Lingwu, dia akan agak yakin menghadapi Li Jianfeng. Jika dia menghadapi Li Jianfeng pada seni bela diri spiritual tingkat ketiga saat ini, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang tanpa menggunakan 2 seni bela diri kartu trufnya, teknik menggambar guntur dan bayangan dewa bela diri. Bab 59 Perjudian. 10 hari pengasingan dan latihan keras akhirnya tidak sia-sia. Selain itu, ketika dia menerobos Lingwu tingkat ketiga sebelumnya, energi spiritual di tubuhnya agak melimpah. Wu Yun akhirnya memasuki Lingwu tingkat keempat. Sambil menghela nafas lega, Wu Yun merasa jauh lebih nyaman. Tanggal duel dengan Li Jianfeng adalah besok. Sekarang, seluruh sekte luar secara bertahap menjadi hidup. Jika Wu Yun tidak melakukan gerakan mengejutkan itu sebelumnya, saya khawatir tidak banyak orang yang akan memperhatikan duel ini. Bagaimanapun juga, tidak ada yang berani meragukan nama Li Jianfeng. Di sekte luar, kecuali beberapa orang teratas di peringkat langit dan bumi, siapapun yang menantang Li Jianfeng sedang mencari kematian. Meskipun Wu Yun tidak termasuk dalam peringkat langit dan bumi, semua orang pasti mengaguminya dengan semua tindakannya dalam 3 bulan terakhir. Sampai batas tertentu, Wu Yun telah mencapai sesuatu yang bahkan Li Jianfeng tidak dapat capai. Secara pribadi, beberapa orang bahkan membuat permainan judi. Tentu saja, perselisihan antara Li Jianfeng dan Wu Yun secara alami hanya sepihak. Meski semua orang menantikan duel ini, hanya sedikit orang yang mengira Wu Yun bisa menang. Gaji Li Jianfeng adalah 0,2 untuk 1. Tapi peluang Wu Yun sangat tinggi, mencapai tingkat yang mengerikan yaitu 500 banding 1. Bisa dibayangkan meskipun Wu Yun memecahkan tablet batu menara percobaan tingkat pertama Lingwu beberapa waktu lalu, hal itu tetap tidak dapat mengubah prediksi semua orang tentang hasil permainan ini. Dalam benak semua orang, Wu Yun mungkin seorang jenius dengan potensi tak terbatas, tetapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di tingkat pertama Lingwu. Dia belum pergi ke menara percobaan untuk pengujian dalam sebulan terakhir, jadi budidayanya harus tetap berada di level yang sama. Tingkat pertama Lingwu. Tetapi Li Jianfeng telah mencapai Lingwu tingkat kelima, perbedaannya dapat dibayangkan, dan hasilnya sekilas terlihat jelas. Oleh karena itu, hampir semua orang membeli Li Jianfeng dalam taruhan ini, bahkan mereka yang merupakan pengagum Wu Yun, mereka tidak membelinya, atau mereka membeli Li Jianfeng jika mereka mau. Pada hari ini, Fatih dan yang lainnya akhirnya keluar dari pengasingan, dan mereka bertiga bergegas ke kamar Wu Yun. Pria gendut itu berkata, Wu Yun, para bajingan dari gerbang luar itu membuat permainan judi secara pribadi, dan peluangmu sebenarnya 500 banding 1. Tapi Wu Yun tidak fokus pada hal ini, dia melihat ke arah Fatih dan mereka bertiga dan tiba-tiba berkata dengan gembira. Kalian semua, menerobos. Li Dao berkata, kalau begitu itu karena kamu. Sekarang Fei Xue dan saya telah mencapai transformasi laut tingkat kedua, dan Fatih juga telah mencapai transformasi laut tingkat pertama. Sangat bagus. Wu Yun tersenyum. Tetapi pria gendut itu berkata, Wu Yun, bagaimana kamu masih memikirkan hal ini? Besok adalah hari duel yang disepakati antara kamu dan Li Jianfeng. Apakah kamu yakin?
Jika tidak, ayo tinggalkan Sekte Fei Yun sekarang, segera, segera. Tidak pernah kembali. Mendengar kekhawatiran pria gendut itu, Wu Yun merasakan kehangatan di hatinya dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, tidak apa-apa." Namun Li Dao tidak bisa bergembira. "Wu Yun, tingkat kultivasi apa yang telah kamu capai sekarang? Jika kamu tidak yakin, saya juga setuju dengan saran Fatih. Li Jianfeng bukanlah orang yang baik. Jika kamu benar-benar jatuh ke tangannya, kamu harus mati. Kulit terkelupas. Kamu akan tahu besok." Wu Yun tidak menjawab dan menyerah. Melihat Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, Li Dao dan yang lainnya berhenti bertanya. Meskipun mereka mengkhawatirkan Wu Yun, mereka juga memahami karakter Wu Yun, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang dia tidak yakin. Agar tidak mengganggu latihan Wu Yun, ketiga pria gemuk itu pergi lebih awal. Setelah pergi, pria gendut itu berkata, "Li Dao, kenapa kita tidak memasang taruhan juga dan menaruh semua harta kita bertiga pada Wu Yun? Jika Wu Yun menang, kita bisa memenangkan banyak uang dan memanfaatkannya." Dari bajingan itu, meskipun kami tidak dapat membantu, itu dapat dianggap sebagai ketulusan kami, dan jika Wu Yun kalah, kami akan pergi ke Li Jianfeng untuk meminta bantuan, dan kami akan menyelamatkan Wu Yun tidak peduli hidup atau mati. Li Dao dan Du Feixue sama-sama setuju dengan pernyataan Fatih, dan kemudian memberikan Fatih semua barang berharga yang mereka miliki. Jika Wu Yun kalah, mereka pasti akan bertarung sampai mati dengan Li Jianfeng, dan mereka tidak akan selamat. Ketika saatnya tiba, hidup atau mati tidak pasti, dan uang tidak akan berguna. Langkah ini dapat dianggap sebagai pernyataan posisi. Ketika pria gendut itu mengambil 800.000 koin emas dan mendatangi murid yang membuka biro perjudian dan berkata dia ingin bertaruh pada Wu Yun, semua orang membuka mata lebar-lebar dan mengatakan bahwa pria gendut itu sudah gila. Ekspresi pria gendut itu tetap tidak berubah saat dia menjawab, "Kalian tidak tahu apa-apa tentang pemikiran Fatih, minggir saja." Setelah mengatakan itu, dia pergi dari sini dengan semua orang memandangnya seperti orang idiot. Melihat pria gendut itu menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli Wu Yun, beberapa orang yang tidak takut mati pun mengikuti dan memasang beberapa taruhan. Bagaimanapun, peluang di pihak Wu Yun sangat tinggi dan patut untuk dicoba. Pada hari ini, Li Jianfeng keluar dari pengasingan. Selama hari-hari ini, dia telah mengkonsolidasikan kultivasinya dalam pengasingan dan tidak menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Begitu dia keluar dari pengasingan, dia mendengar tentang Wu Yun yang menghancurkan tablet batu menara percobaan. Dalam hal ini, wajahnya juga sangat jelek. Dari titik ini, cukup untuk menilai bahwa potensi fisik Wu Yun jauh lebih tinggi daripada potensinya. Dengan kata lain, masa depan Wu Yun pasti lebih menjanjikan daripada masa depannya. Memikirkan hal ini, wajah Li Jianfeng menjadi dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan musuhnya menjadi ancaman yang menakutkan di masa depan. Dengan wajah tenang, dia berkata, "Wu Yun, kamu harus mati." Di sebelahnya, berdiri seorang gadis berpakaian putih. Wanita itu berpenampilan halus, namun wajahnya pucat dan energi serta darahnya sedikit lemah. Orang ini adalah Xiao Sueyan. Dia telah memulihkan diri di luar dalam pengasingan sejak cedera serius terakhirnya. Tanpa diduga, dia mendengar tentang ketenaran Wu Yun di Sekte Fei Yun tepat setelah dia bangun dan keluar dari pengasingan. Saat ini, ekspresinya agak rumit, mengingat kepatuhan Wu Yun padanya ketika dia masih muda. Memikirkan kembali kekejaman yang menentukan ketika dia menganiaya Wu Yun. "Saya ingat bertemu Li Jianfeng nanti di Sekte Fei Yun. Saya ingat pernah terluka parah oleh Wu Yun di kompetisi kota Xingyu." Setelah mengalami liku-liku hidup dan mati ini, dia merasa sedikit penyesalan di dalam hatinya. Jika dia tetap bersama Wu Yun seperti ini, mungkin tidak apa-apa. Pemandangan masa lalu memang berlalu, namun masa lalu hanyalah masa lalu, sekali berlalu tidak akan pernah kembali. Karena tidak dapat diperoleh lagi, satu-satunya pilihan adalah menghancurkannya. Bunuh dia. Jejak kekejaman melintas di wajah pucat Xiao Sueyan. "Sueyan, istirahatlah dengan tenang dan memulihkan diri. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Wu Yun tidak akan selamat besok." Li Jianfeng menggendong Xiao Sueyan, matanya dipenuhi amarah dan kebencian. Pada hari ini, Wu Yun menyambut tamu penting. Kedatangannya hampir membuat si gendut mengeluarkan darah dari hidungnya. Bahkan wanita seperti Du Feixue mau tidak mau tergerak, temperamennya yang anggun dan mulia adalah yang paling memabukkan. Melihatnya dengan penuh semangat, dia benar-benar berjalan langsung ke kamar Wu Yun. Pria gemuk itu tergagap, dia benar-benar memasuki kamar Wu Yun. Ya Tuhan,
Tuhan, nenek, apa yang aku lewatkan selama periode pengasingan ini? Wu Yun, bagaimana kamu bisa berhubungan dengan wanita tercantik di sekte luar kita dan membiarkan orang lain hidup? Pria gendut itu menutupi wajahnya dengan kepala di tangan, merasa sangat terkejut. Itu kamu, Yang Mulia Putri, mengapa kamu datang kepadaku? Wu Yun juga cukup terkejut melihat kedatangan Ouyang Yu. Www, seberapa yakin kamu akan melawan Li Jianfeng besok? Apakah kamu membutuhkan aku untuk melangkah maju? Ouyang Yu tidak banyak bicara dan langsung pada intinya. Bab 60 Hari Duel. Wu Yun tersenyum. Ternyata Ouyang Yu datang ke sini untuk masalah ini dan berkata, terima kasih atas perhatian Anda, Yang Mulia Putri. Tidak perlu. Ouyang Yu sedikit mengernyit dan berkata, saya berkata bahwa Anda adalah penatua yang terhormat dan status Anda tidak lebih rendah dari saya. Anda cukup memanggil saya dengan nama saya. Xiao Yu. Wu Yun melakukannya sebagai lelucon, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Ouyang Yu benar-benar mengangguk dan berkata, kamu bisa menyebutnya begitu. Wu Yun sedikit terkejut, lalu berkata, terima kasih banyak atas kebaikan Xiao Yu. Saya tidak menganggap serius Li Jianfeng. Ouyang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, jika hanya Li Jianfeng, saya tidak akan maju. Yang menakutkan adalah kakak tertuanya Li Jianwu dan keluarga Li di belakang mereka. Li Jianwu, orang yang menduduki peringkat kedua dalam daftar dunia. Wu Yun sudah lama mengira nama kedua orang itu terlalu mirip, tapi dia tidak menyangka kalau mereka sebenarnya bersaudara. Yang paling menakutkan adalah mereka lahir dari ibu yang sama, dan keduanya adalah jenius yang luar biasa. Eksistensi seperti apa yang dimiliki keluarga Li untuk bisa membina dua orang jenius sekaligus? Keluarga Li. Ouyang Yu mengangguk dan berkata, keluarga Li bukanlah keluarga kekaisaran Yunyu kita. Ini adalah keluarga yang sangat besar. Jika keluarga Li keluar dengan kekuatan penuh, saya khawatir kekuatan keseluruhan tidak akan lebih lemah dari itu. Kekaisaran Yunyu kita. Www. Wajah Wu Yun sedikit berubah. Meskipun kekaisaran Yunyu tidak terlalu menakutkan, itu jelas merupakan keberadaan yang sangat besar. Sebuah keluarga dapat mencapai tingkat kekuatan yang sama dengan sebuah kerajaan. Ini menunjukkan betapa menakutkannya keluarga Li. Ouyang Yu melihat perubahan ekspresi Wu Yun dan berkata, tidak masalah. Kamu bisa terus maju dan memenangkan pertarungan besok. Tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, aku akan maju. Meskipun Li Jianfeng memiliki keluarga Li di belakangnya. Dia agak takut dengan kekaisaran Yunyu kita, jadi dia tidak seharusnya membunuhmu. Wu Yun tersenyum. Ouyang Yu mungkin tidak menyadari kebencian antara dia dan Li Jianfeng. Terakhir kali, jika bukan karena halangan dari tetua kedua, dia dan Li Jianfeng akan berselisih satu sama lain seumur hidup dan mati. Tapi Wu Yun tidak mengucapkan kata-kata ini, dan mengangguk, saya mengerti. Kalau begitu, aku pergi dulu. Ouyang Yu berbalik dan pergi, dan Wu Yun melambai, selamat tinggal, Xiao Yu. Di luar pintu, 3 kepala langsung berbaris dan muncul di depan pintu. Terutama pria gendut, yang wajahnya penuh kemalangan, menyipitkan matanya dan berkata dengan genit, selamat tinggal, Xiao Yu. Lalu, mereka bertiga tertawa terbahak-bahak, membuat Wu Yun sangat malu. Bukan itu yang kamu pikirkan. Pria gendut itu berlari ke sisi Wu Yun dalam beberapa langkah kecil, dengan lembut membelai lengan Wu Yun, dan berkata dengan suara yang hampir aneh, Saudara Yun, apa yang kita pikirkan? Wu Yun tidak bisa menahan diri lagi dan meninju pria gendut itu ke tanah. Pria gendut itu merengek kesakitan dan berteriak, sudah berakhir, sudah berakhir. Pria yang menghargai seks daripada teman sama seperti Li Dao. Ketika dia memiliki seorang wanita, dia akan menjagaku sebagai saudara. Buang saja. Setelah sehari semalam, hari duel yang dinanti-nantikan semua murid luar akhirnya tiba. Semua orang memperhatikan duel hari ini antara Wu Yun dan Li Jianfeng. Bahkan para tetua dari sekte luar mengamati dalam kegelapan. Seluruh arena seni bela diri luar dipenuhi orang, dan menjadi lebih semarak karena permainan judi. Peluang Wu Yun tetap tidak berubah, 500-1. Di seluruh sekte luar, tidak lebih dari 10 orang yang memasang taruhan mereka di pihak Wu Yun. Tentu saja tidak semua orang membeli Li Jianfeng. Meski beberapa pengagum Wu Yun tidak bertaruh pada Wu Yun, hati mereka tetap tertuju pada Wu Yun. Seluruh arena seni bela diri sangat ramai, bahkan pertemuan penilaian sekte luar mungkin tidak lebih dari itu. Cukup menunjukkan pengaruh Wu Yun dan Li Jianfeng di sekte luar. Ditemani pria gemuk Li Dao dan Du Feixue, Wu Yun berjalan menuju arena seni bela diri. Di atas panggung,
Li Jianfeng sudah berada di tempatnya. Dia berpakaian putih, membawa pedang panjang, dan memiliki sikap menghina semua makhluk hidup. Alisnya penuh arogansi, dan dia tampak seperti semua orang lebih rendah dariku. Namun yang disukai para pengagumnya justru sikap Li Jianfeng yang meremehkan seluruh makhluk hidup. Mereka saling berteriak, seolah ingin mengangkat seluruh arena pencak silat. Wu Yun berdiri di bawah platform kompetisi, diam-diam memperhatikan Li Jianfeng yang berpura-pura menjadi B. Li Jianfeng juga sangat menikmati perasaan ini, dia tidak pulih sampai jeritan yang menusuk itu perlahan-lahan berakhir. Sekilas, dia melihat Wu Yun sedang berada di bawah panggung kompetisi. Menatap Wu Yun dengan merendahkan, matanya penuh penghinaan, meskipun dia tidak berbicara, matanya seolah berkata, bangkit dan mati. Dengan ekspresi tenang, Wu Yun melompat dan terbang langsung ke platform kompetisi. Kemunculan Wu Yun pun sempat membuat heboh penontonnya. Meski suaranya jauh lebih kecil dibandingkan Li Jianfeng, namun juga membuktikan bahwa Wu Yun bukannya tanpa pengagum di belakangnya. Oke, aku tidak menyangka kamu akan membuat banyak keributan selama retretku. Li Jianfeng menatap Wu Yun sambil setengah tersenyum. Kamu salah. Sekalipun kamu tidak mundur, aku akan tetap melakukan hal-hal ini. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Wu Yun menjawab dengan tenang. Anda. Wajah Li Jianfeng menjadi dingin dan dia berkata, apakah menurutmu melanggar batas fisik alam Lingwu tingkat pertama sudah cukup untuk menjadi lawanku? Wu Yun tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ingat, tidak peduli seberapa cepat Anda berlatih, Anda hanyalah praktisi alam bela diri spiritual tingkat pertama. Di depan saya, Anda tetaplah pecundang. Semakin Wu Yun bertindak dengan tenang dan tenang, Li Jianfeng menjadi semakin marah. Dia awalnya berpikir bahwa pada hari pertempuran yang menentukan, Wu Yun akan merasa bersalah dan menyerah, dan mungkin juga berlutut dan memohon belas kasihan. Itulah yang ingin dia lihat, tapi sikap Wu Yun sepertinya tidak menganggapnya serius bagaimana orang yang sombong seperti Li Jianfeng bisa menanggungnya. Tidak masalah apakah aku tidak berguna atau tidak, cukup jika aku bisa mengalahkanmu. Semua orang yang hadir mendengarkan dengan tenang percakapan keduanya, dan mereka semua terkejut dengan perilaku berani Wu Yun. Mereka tahu bahwa kultivasi pihak lain telah mencapai alam bela diri spiritual tingkat kelima, jauh melebihi mereka, namun mereka tidak takut akan bahaya dan bisa begitu tenang dan tenang. Keadaan pikiran ini adalah sesuatu yang mereka rasa lebih rendah dari mereka. Di kejauhan, Ouyang Yu dan Li Jianwu berdiri di posisi berbeda dan menatap kedua orang di panggung kompetisi. Di tempat kejadian, selain mereka yang memasang taruhan, mereka berdua mungkin yang paling khawatir dengan duel tersebut. Ouyang Yu mengkhawatirkan Wu Yun, karena Wu Yun adalah tetua kekaisarannya yang mulia, dan ayahnya telah mengatakan kepadanya bahwa Wu Yun tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Li Jianwu mengkhawatirkan Li Jianfeng karena mereka bersaudara dan tidak akan pernah membiarkan adiknya melakukan kesalahan. Adegan itu akan meledak ketika Li Jianfeng mendengar kata-kata Wu Yun, kemarahan yang telah lama disembunyikan tiba-tiba muncul di hatinya. Wajahnya muram, dan dia berkata dengan dingin, Wu Yun, kamu menyakiti tunanganku, dan kemudian membuatku diusir dari kolam spiritual. Belakangan, kamu bahkan membuat tetua kedua berbicara dengan dingin kepadaku. Semua ini karena kamu. Jika aku tidak membiarkanmu merangkak di kakiku, aku, Li Jianfeng, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Wu Yun bersikap acuh tak acuh. Li Jianfeng tidak tahan lagi, yang paling dia benci adalah sikap Wu Yun yang mengabaikannya. Terdengar teriakan tajam, teknik pedang kilat, bunuh. Saya melihat Li Jianfeng langsung berubah menjadi hembusan angin, dan pedang panjang di tangannya mengayunkan serangkaian energi pedang yang ganas. Itu mengancam, luar biasa, dan santai. Jelas bahwa dia telah menguasai teknik pedang ledakan. Sampai tingkat tertentu, baik pria itu maupun pedangnya berubah menjadi embusan angin dan bergegas menuju Wu Yun. Meskipun teknik pedang angin kencang ini tidak dipilih ke dalam 36 keterampilan unik Sekte Fei Yun, teknik ini masih dianggap sebagai salah satu teknik pedang terbaik dan sangat kuat.